pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita. Tema kita hari ini tema yang sangat menarik, ya. Tema di mana kita akan belajar bersama-sama, belajar tentang bahwa krisis itu sangat baik, karena dengan krisis karakter kita itu terbentuk. Nah, karakter yang seperti apa? Semua kita tahu bahwa tujuan akhir hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, kita itu diwajibkan, ya, kita itu dituntut untuk menjadi sama seperti Yesus. Oke, kita buka ayat yang pertama, Mazmur 119 ayat 71. Kita lihat ayat ini. Mazmur 119 ayat 71. Nah, dengan itu kita akan belajar. Mazmur 119 ayat 71. Sampai nanti siapkan dalam kitab Wahyu bahwa gerbang, salah satu gerbang di Yerusalem baru nanti itu terdiri dari satu mutiara dan dari berapa batu permata. Oke, kita baca dulu Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. AYT, baik bagiku bahwa aku tertindas, sehingga aku boleh belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kalau kita lihat sepintas, kata tertindas itu kan tidak enak. Kata tertindas itu artinya menderita, diinjak, dijepit, dipepet, ya digencet. Nggak enak, tapi itu baik. Aneh bukan? Baiknya apa? Supaya saudara dan saya, kalau Tuhan izinkan tindasan itu ada di hidup kita, maka kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa itu ketetapan? Ya firman-Nya, peraturannya, hukum-hukumnya, ya petunjuk-petunjuknya. Ternyata manusia itu akan hidup lebih baik ketika kita tertindas. Ketika kita mengalami proses dalam hidup ini, ketika ada krisis dalam hidup ini. Nah, terjemahan yang lain, kita lihat terjemahan yang lain, ya. Ini luar biasa. Masih 71. Memang baiklah engkau menghukum aku. Wah, ini BES-nya lebih keren. Baiklah engkau menghukum aku, supaya aku mengenal ketetapan-ketetapan-Mu. MLT, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku dapat mempelajari ketetapan-ketetapan-Mu. Nah, inilah manusia. Maka itu saudara, ketika kita harus menjalani proses, ya, pendidikan, proses apa saja, termasuk anak-anak saya, saudara yang warga binaan, saudara belajar. Ya, kita semuanya belajar hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan. Waktu ada tekanan, ada tindasan dalam hidup kita. Nah, evangelianya keren. Hukuman yang Kau berikan kepadaku adalah hal terbaik yang pernah menimpa aku. Karena hukuman itu mengajar aku untuk memperhatikan hukum-hukum-Mu. Bagiku hukum-hukum-Mu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Terima kasih Tuhan, kita dihukum, ya, kita dididik, kita ditindas. Jadi kita mau melawan bagaimana? Kita mau menolak bagaimana? Kita mau menghindar bagaimana? Kalau memang hukuman, tindasan, proses krisis yang tidak mengenakkan kita itu ternyata hasilnya baik, wah, itu kan luar biasa. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan kalau itu terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi nikmati apa yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, walaupun secara fakta kita tidak enak merasakan tindasan, hukuman, didikan, proses krisis itu, tapi itu akan membentuk kita supaya karakter Yesus nyata lewat hidup kita. Jadi saudara,
Jangan pernah menghindari proses itu atau krisis itu, karena itu yang akan membawa kemuliaan Tuhan lewat hidup kita masing-masing. Dihina orang, itu gak enak sekali. Difitnah orang, itu gak enak sekali. Diejek orang, diolok, itu tidak enak. Disalahkan juga tidak enak. Tapi saudara tahu, kalau itu terjadi di hidup kita, maka kasih itu akan nyata dalam hidup kita. Kita lihat saja Presiden Jokowi ini ya, kalau melihat contoh yang nyata ini sangat luar biasa. Masih ingat berapa bulan yang lalu ada seorang public figure, tokoh di Indonesia yang cukup terkenal. Tiba-tiba dalam ceramahnya dia mengatai Presiden Jokowi itu seperti Fir'aun. Bagi Muslim, maaf ya saya berkata ini, kata Fir'aun itu jahat, adalah setan. Bayangkan presiden dibilang setan. Luar biasa Tuhan kita memakai Presiden Jokowi, menyatakan karakter kasih ini hebat sekali. Nah, setelah berapa waktu orang yang mengatai presiden ini setan sakit dan cukup parah, ada di sebuah rumah sakit di Jogja. Indonesia dibuat kagum. Presiden jenguk. Bayangkan seorang presiden mengunjungi orang yang sakit, yang adalah rakyatnya sendiri. Tapi bukan masalah itu. Yang dikunjungi, yang dibesuk ini yang membenci dia, bahkan mengatai setan. Wih, gempar saudara, gempar. Tapi itulah presiden kita. Lalu lihat bagaimana presiden kita dikata yang macam-macam. Wih, itu kalimat jahat saudara. Betul nggak? Kalimat jahat, bajingan, tolol. Itu orang biasa saja mendengar kalimat bajingan, tolol. Itu kan aneh sekali. Tapi lihat reaksi presiden kita. Dia berkata, aku tetap mau kerja. Ribut sekali di sosial media. Coba presiden sebelumnya habis itu ya. Tapi itulah sikap yang luar biasa. Maka itu kalau ada di antara kita baru dikatai sesuatu ya, jangan membalas. Belajar untuk hidup mempunyai karakter Kristus, dan karakter Kristus akan nyata ketika krisis itu kita hadapi. Contoh lain, nggak punya duit. Ya, siapa yang senang nggak punya duit? Tapi justru kalau Tuhan izinkan kita nggak punya duit, dan kita bisa tetap memuji Tuhan, kita bisa tetap berbuat baik, kita tetap bisa melayani, kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Saudara, disitulah kuasa Tuhan itu nyata. Walaupun nggak punya duit, tapi tetap bisa jadi berkat dalam hidup itu. Nah, maka itu krisis itu akan membuat kita menjadi makin serupa, dan suatu hari kita semua akan sama seperti Yesus. Nah, kita lihat ayat ini ya. Gerbang Yerusalem baru terdiri dari apa? Wahyu 21 ayat 21 juga ya. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Saudara, ada hal yang aneh, yang unik, tapi ini rahasia yang luar biasa. Yerusalem baru punya 12 pintu gerbang. Nah, setiap 1 pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Ayatnya, ke-12 pintu gerbangnya adalah 12 mutiara. Masing-masing pintu gerbang terbuat dari 1 mutiara. Jalan kota itu terbuat dari emas murni sebening kaca. BIS, ke-12 pintu gerbangnya terdiri dari 12 mutiara. Masing-masing pintu dibuat dari 1 mutiara. Jalan di kota itu dibuat dari emas murni, bening seperti kaca yang mengkilap. TSI, 12 pintu gerbang itu masing-masing
terdiri dari satu mutiara yang ajaib. Jalan raya di tengah kota itu terbuat dari emas yang sangat murni sampai cemerlang seperti kaca bening. Saudara, ayo kita belajar mengenal mutiara. Bagi yang belum tahu, hari ini harus tahu. Dulu waktu saya masih kecil, saya kira mutiara itu telurnya kerang. Maaf ya, jangan tertawakan karena belum mengerti. Ya, saya kira itu telurnya kerang. Nah, setelah saya sekolah, baru ditunjukkan, diberitahu, ternyata mutiara itu bukan telurnya kerang. Mutiara itu dihasilkan karena ada kerang yang menderita. Saya ulangi, mutiara itu dihasilkan karena kerang yang menderita. Dan menderitanya sangat menderita, maka baru bisa menghasilkan mutiara. Bagaimana proses mutiara itu terjadi? Ini prosesnya. Ya, kalau saya pakai bahasa sederhana, karena ada kerang kelilipan. Ya, saya ulangi, ada kerang kelilipan. Tahu kata kelilipan? Ya, seperti mata kita kemasukan debu, bukan kemasukan pasir. Kalau sampai mata kita kemasukan pasir, luka itu bola mata kita. Bukan. Kerang yang menghasilkan mutiara, karena kerang itu waktu cari makan, kan dia buka cangkangnya atau buka rumahnya. Nah, ketika mereka buka rumah itu, kan itu di dasar laut, maka pasir berterbangan. Ketika tanpa sengaja ada sebutir pasir masuk, ya, dibawa bersama makanan itu. Nah, kerang itu nggak bisa mengeluarkan pasir itu. Nah, bagaimana? Seperti kita kelilipan. Kalau kita kelilipan, maka kita bisa tarik-tarik kelopak mata kita, ya, untuk mengeluarkan debu itu. Nah, kalau kerang nggak bisa, karena nggak punya tangan. Nah, satu-satunya cara bagaimana pasir itu keluar dari dalam tubuhnya, maka tubuh kerang bagian dalam yang lembek itu menggosok, ya, mendorong supaya pasir itu keluar. Tapi makin mereka gosok, ya, putar, maka butiran pasir itu mengerosi, ya, mengerosi kulit dalam kerang itu. Nah, makin lama mereka gosok itu, maka makin besar mutiaranya. Makin besar mutiaranya, berarti makin menderita kerang itu karena dia jadi sempit. Coba saja kita kelilipan dan butiran debu, bukan pasir, itu nggak bisa keluar dari mata kita. Betapa menderitanya kita. Nah, saudara, kerang itu harus menderita begitu rupa sampai akhirnya manusia ambil kerang itu dan keluarkan mutiaranya. Berarti kerang itu mati. Jadi kerang itu berkorban untuk menghasilkan mutiara. Bayangkan firman ini. Yerusalem baru punya 12 gerbang. Dan setiap pintu gerbang, saya dulu bacanya salah. Saya pikir setiap satu pintu gerbang itu terdiri dari tatahan. Tahu kata ditata? Ya, ribuan mutiara. Ternyata tidak. Satu gerbang itu satu mutiara. Plek, langsung di logika saya. Woi, berapa besar mutiaranya? Kalau satu gerbang itu terdiri dari satu mutiara. Nah, bukan cuma berapa besar mutiaranya, kerangnya segede apa? Kalau satu pintu gerbang itu satu mutiara. Jangan bayangkan apa bedanya pintu dengan gerbang. Kan sama-sama pintunya. Ya, semua kita ngerti lah. Kalau mendengar kata gerbang, itu bukan sekedar pintu, tapi pintu yang besar. Pintu besar itu gerbang. Dan gerbangnya terdiri dari satu mutiara. Oke,
Kita nggak usah sibuk kerangnya segede apa, mutiaranya segede apa, kita nggak usah sibuk itu. Tapi setelah kita melihat proses kerang menderita baru menghasilkan satu mutiara, dan pintu itu bicara tentang Tuhan Yesus. Akulah jalan, ya, akulah pintu bagi semua domba-domba. Saudara, jadi supaya banyak manusia bisa masuk ke surga, maka harus melewati pintu gerbang. Nah, angka 12 itu mewakili 12 suku Israel perjanjian lama dan mewakili 12 murid Yesus perjanjian baru. Jadi Yerusalem baru itu jadi orang-orang yang ingin masuk surga harus lewat pintu gerbang. Dan ternyata pintu gerbangnya itu adalah saudara dan saya, murid-murid Tuhan Yesus yang berjumlah 12 dalam arti kerasulan. Tapi tidak sembarang murid Yesus. Murid Tuhan Yesus yang siap untuk menderita. Nah, ketika kita menjadi murid Yesus yang siap menderita, maka disitulah kita dilayakkan untuk menjadi satu pintu gerbang untuk orang masuk ke Yerusalem baru. Jadi terima kasih untuk Pak Benny yang memilih tema kita hari ini. Krisis itu merubah karakter kita menjadi karakter Kristus. Dan begitu saudara dan saya sudah menjadi sama seperti Yesus, karena target Bapa seperti itu, berarti saudara dan saya sudah layak dipakai oleh Tuhan menjadi pintu gerbang. Dan orang bisa masuk atau lewat melalui hidup kita yang sudah sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih ya untuk kita belajar bersama-sama saat ini. Puji Tuhan. Jadi siap ya untuk menderita supaya banyak orang yang diselamatkan lewat kehidupan kita. Karena kalau tidak, nggak ada orang yang bisa diselamatkan. Keren ya. Nah, ini ayat yang berikut yang tadi ada batu-batu permata. Ayat berapa itu? 20 berapa itu ya? Masih Wahyu 21. Kita lihat masih Wahyu 21. Oke, ayat 19. Ayat 19 Wahyu 21. Dan dasar-dasar tembok kota itu, fondasinya, dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mira. Dasar yang keempat batu jamrud. Dasar yang kelima batu unam. Ya. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu krisolit. Yang kesepuluh batu krisopras. Yang kesebelas batu laswardi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Saudara, nama-nama ini buat kita yang gak mengenal batu-batuan, ini nama yang asing, nama yang aneh. Tapi batu-batu ini ada sampai hari ini, bisa ditemukan di mana saja. Dan pasti harganya, ya jangan tanya itu. Nah saudara, fondasinya tembok kota itu dari 12 permata, pintu gerbangnya yang terdiri dari 12 pintu gerbang dari satu mutiara. Nah, batu-batu yang namanya keren-keren ini bisa menjadi seperti itu karena proses. Batu-batu itu mengalami krisis. Kerang yang mengalami krisis itu menghasilkan mutiara. Jadi hidup yang menjadi murid Yesus harus siap untuk diproses, harus siap dihadapkan kepada krisis. Karena dengan krisis itu saudara, kita akan dimuliakan oleh Tuhan dan keluarlah kita sebagai batu-batu yang tak ternilai harganya. Jadi kita harus siap mengalami krisis
dalam kehidupan kita. Karena dengan krisis itu, maka wajah Yesus akan nampak di hidup kita, dan kemanusiaan kita yang penuh dengan masalah ini akan tertutupi, akan lenyap dan digantikan oleh kemuliaan, karena proses itu sedang terjadi di hidup kita. Maka itu sebagai murid Yesus, saudara dan saya tidak bisa, bukan tidak boleh, bedakan itu. Saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus tidak bisa menghindari proses atau menghindari krisis. Harus kita alami. Karena dengan proses itu, dengan krisis yang kita hadapi, hidup kita makin dimuliakan oleh Tuhan, dan banyak orang akan jumpa Yesus lewat hidup kita, karena kita jadi satu mutiara yang dipakai sebagai satu pintu gerbang. Dan itu yang Tuhan tuju, yang Tuhan cari di antara kita semua. Oh, puji Tuhan, dari Manado ada komen, baru mengerti kita Wahyu 21. Selama ke gereja belum pernah dengar atau belajar tentang Wahyu 21. Puji Tuhan, kita boleh mengenal kebenaran ini untuk saudara dan saya dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan banyak orang bisa melihat Yesus lewat hidup kita kalau proses itu kita alami, kita temui, kita nikmati dengan sukacita, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kita. Kita lanjut 1 Petrus 1 mulai ayat yang ke-6. Amin. Dari Medan ada komen juga, puji Tuhan. Senang mendengar firman Tuhan hari ini karena bicara proses. Oh, kesaksian ya. 1 bulan ini Tuhan taruh agar semua orang percaya harus masuk dalam proses agar bisa menjadi saksinya. Betul sekali. Karena kalau nggak ada proses, saudara dan saya nggak punya bahan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saya ulangi lagi, tanpa ada krisis di hidup kita, maka kita akan kekurangan bahan untuk mencapai kemuliaan Tuhan, karena nggak punya bahan untuk bersaksi. Keren ya, itulah Tuhan kita. Maka itu mulai hari ini saudara, kita harus menikmati proses itu. 1 Petrus 1 mulai ayat ke-5. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5. 1 Petrus 1 ayat 5. Mulai ayat 5. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5. Ya. Oke, saya baca. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Oke, pelan-pelan. Kalimat terakhirnya itu, saudara dan saya itu dipersiapkan untuk menerima kemuliaan di hari-hari terakhir ini. Siapa itu? Yaitu kita yang sedang atau sudah dipelihara. Wih, dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk mencapai janji yang luar biasa di 1 Petrus 1 ayat 5 ini, lihat ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6 sekarang saudara. Bagaimana? Oke, saya ulangi ayat 5-nya lagi ya. Yaitu kamu, saudara dan saya, yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa menikmati janji yang hebat ini yang tersedia untuk dinyatakan kepada kita pada zaman akhir ini? Ayat 6. Ini krisisnya, itu prosesnya. Oke? Bergembiralah akan hal itu. Bergembira apa? Karena akan ada kemuliaan besar yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk akhir zaman ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang
ini kamu seketika, nggak lama, cuma sementara saja, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan tapi suruh bergembira? Haleluya. Betul nggak saudara? Bagaimana mungkin kita ini untuk seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, tapi kita disuruh bergembira? Gimana caranya? Ya caranya karena ada harapan. Tujuan krisis itu menghasilkan kemuliaan luar biasa. Kembali lagi ke beberapa terjemahan. Kita lihat AYT, PIS, TSI. Kita lihat beberapa terjemahan yang lain. Dalam hal inilah kamu sangat bersukacita, sekalipun untuk sementara waktu, jika diperlukan. Kamu harus, saudara dan saya harus menderita berbagai macam pencobaan. PS. Karena itu hendaklah kalian bersukahati. Sukahati? Iya. Meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih karena kalian mengalami bermacam-macam krisis. Saya ganti karena ini tema kita. Untuk sementara kita harus sedih mengalami bermacam-macam krisis. TSI-nya. Pengharapan itu, nah ini ada kata pengharapannya ya. Pengharapan itu membuat kita sangat bersukacita. Walaupun dalam hidup yang sementara ini ada banyak peristiwa menyedihkan karena kita sedang mengalami berbagai krisis atau kesulitan sesuai dengan kehendak Yahweh. Mau menolak? Nggak bisa. Iya betul, harus mengalami penderitaan karena proses itu supaya kita jadi lebih mulia lagi. FAY-nya ayat 6, hendaklah saudara sungguh-sungguh bergembira. Sungguh-sungguh bergembira saudara diperintah, hendaklah. Bagi saudara akan ada sukacita yang menakjubkan. Meskipun sementara masih hidup di dunia ini, saudara harus menghadapi banyak kesukaran. Haleluya. Ya sudah, kalau proses-proses itu terus kita alami. Nah, ada apa? Ayat 7. Ada apa ini? Proses ini. Kita diizinkan mengalami macam-macam ini. Maksud semuanya itu, terima kasih Papa, terima kasih. Maksud krisis yang kita hadapi, maksud semua proses yang kita alami ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Puji Tuhan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, bukan dengan lilin atau korek. Maaf, tapi diuji kemurniannya dengan api. Nggak ada api dingin, nggak ada. Sehingga, nah ini hasilnya. Kamu memperoleh 1 puji-pujian, 2 kemuliaan, 3 kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mau nggak menerima 3 hal hebat ini? Puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Oh mau Tuhan, mau. Kalau itu yang Tuhan kerjakan. Nah, jadi kan indah. Krisis itu walaupun gak enak, karena tujuannya jelas, kita akan dibawa Tuhan ke arah mana? Itulah kasih Tuhan. Ayat, sehingga imanmu yang lebih berharga daripada emas yang fana, sekalipun telah teruji oleh api, terbukti murni dan menghasilkan pujian 1, kemuliaan 2, dan kehormatan pada saat penyataan Kristus Yesus. Maka itu tema kita dahsyat. Krisis
membawa karakter Yesus nyata di hidup kita. BS, tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih berharga daripada emas. Jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji, akan dihormati, serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. TSI, Dia mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Keyakinan kita ibarat emas yang diuji dan dimurnikan dengan membakarnya dalam api. Kalau emas yang fana pun diuji sedemikian keras, terlebih lagi keyakinan kita yang kekal, yang lebih berharga daripada emas. Bila keyakinan kita bertahan melewati ujian itu, kita akan menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri pada hari kedatangannya. Ya sudah, kalau kita tahu hasil krisis, hasil proses sehebat ini, wow, kita nikmati sungguh-sungguh krisis dan proses yang tidak enak itu. Karena kita tahu hasilnya kemana dan bagaimana. Terima kasih Bapak, Engkau izinkan kami mengalami krisis proses yang tidak enak itu. Tapi itulah kehendak Tuhan atas kehidupan kita semua. Betul ya saudara? Jadi kita nggak bisa mengelak. Harus kita alami. Kemuliaan Tuhan akan nyata di hidup kita. Kembali kepada satu mutiara, itu adalah satu pintu gerbang. Kalau tidak diuji, maka hasilnya KW, bukan ori. Terima kasih. Oke, nah apa hubungannya? Satu pintu gerbang itu terdiri dari satu mutiara. Teringat, masih banyak orang yang belum kenal dan percaya siapa Yesus. Dan kita tidak bisa mengharapkan Tuhan Yesus mati lagi untuk saudara-saudara kita yang belum percaya. Bukan. Kita yang wajib mati untuk mereka. 1 Yohanes 3:16. Artinya supaya saudara dan saya menjadi satu mutiara. Dan kalau kita sudah melewati proses dan Tuhan menghasilkan mutiara lewat hidup kita, 1 Yohanes 3:16, berarti saudara dan saya sudah layak dijadikan salah satu dari 12 pintu gerbang itu. Dan kalau saudara dan saya jadi pintu gerbang, maka banyak orang akan masuk ke kerajaan surga lewat kita yang sudah selesai diproses. Ini ayatnya 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus mati untuk kita dan kita jadi anak-anak Tuhan, mewarisi hidup yang kekal. Tapi belum selesai, titik, koma. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya saudara dan saya harus diproses sampai jadi mutiara. Dan begitu kita selesai diproses, mengalami krisis dan menjadi mutiara, maka lewat kita lah mutiara-mutiara ini gerbang surga terbuka. Dan orang-orang berdosa akan masuk ke surga melalui penderitaan kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Inilah konsep hidup yang luar biasa. Ya, betul. Amin. Banyak orang melalui kita yang sudah lulus proses masuk kerajaan surga. Betul sekali. Oh, terima kasih Bapak. Lewat ini. Inilah yang Tuhan izinkan. Mutiara juga butuh proses baru bisa panen. Betul. Dari Medan. Benar ini. Sepanjang proses tidak enak, tapi mendatangkan kebaikan. Proses harus dengan api,
bukan diperam atau karbitan, hasilnya tidak enak. Betul. Oh, terima kasih Tuhan lewat itu. Ya, dari Nabire, menyerahkan nyawa harus latihan. Bisa dimulai dari menyerahkan uang, menyerahkan harga diri, menyerahkan ego dan hobi kita. Puji Tuhan untuk itu. Jadi sekarang kita tahu ya, untuk apa? Satu pintu gerbang itu satu mutiara, karena itulah saudara dan saya menjadi pintu masuk untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Dan lewat kita, orang-orang itu akan bisa menikmati surga lewat hidup kita. Ini keren sekali yang Tuhan inginkan terjadi di hidup kita masing-masing. Ya, daging kita dimatikan supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat kita. Terima kasih Tuhan. Lewat segala yang Tuhan izinkan terjadi itu, maka kita bisa menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Jadi inilah kehendak Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Karena dengan itu, saudara, kebenaran itu nyata, ya, sehingga orang-orang tidak perlu baca Alkitab, ya, hanya lewat saudara dan saya, firman yang hidup itu, maka orang akan melihat Tuhan melalui kita. Karena kita diproses menjadi sama seperti Yesus. Dan kehendak Tuhan jadi jelas. Orang tidak melihat lagi di buku yang mati, tapi orang melihat kehendak Tuhan. Orang menikmati kebenaran, orang mengalami kasih Tuhan. Itu lewat kita, bukan lewat khotbah-khotbah kita, tapi lewat hidup ini yang Yesus itu nyata di hidup kita semuanya. Jadi kita dijadikan sama seperti Yesus karena ada kuasa Tuhan yang terjadi di hidup kita, dan orang bisa menikmati itu. Terima kasih Bapak. Silakan proses kami, karena dengan itu dunia akan mengalami Yesus Tuhan, dan mereka akan menemukan pintu masuk ke surga, yaitu lewat kami. Terima kasih Bapak untuk keindahan di balik proses atau krisis itu, karena Yesus nyata lewat hidup kita masing-masing. Amin ya, dari Banjarmasin itu. 1 Korintus 11 ayat 1. Nah, hasilnya ke sini. Kalau saudara dan saya sudah siap untuk diproses dan menikmati krisis, maka kita akan mengatakan kalimat ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Tanpa krisis yang kita alami, firman ini gak akan nyata di hidup kita. 1 Korintus 11 ayat 1. Terima kasih Tuhan. Ya, komen dari Surabaya. Krisis untuk memproses hidup iman kita dan diuji dengan api supaya iman kita muncul seperti emas murni. Amin. Hanya lewat kita orang akan tahu Yesus nyata di hidup kita, dan mereka akan menemukan pintu. Betul. Sehingga kalau mereka menemukan pintu, mereka masuk dalam kemuliaan. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. TSI. Jadi ikutilah teladan saya, sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Haleluya. Ini yang dicari oleh Bapa di surga. Bahwa kalau saudara dan saya mau menerima krisis yang diizinkan Tuhan, dan itu membentuk karakter kita supaya karakter Yesus nyata, maka saudara dan saya berani berkata kepada banyak orang yang menemui kita atau yang ingin tahu Yesus itu siapa. Jawabannya, setelah lewat proses itu, maka mutiara itu nyata. Lalu kalau ada orang tanya, saudara, saya ingin kenal Tuhan Yesusmu itu loh, di mana dia? Siapa dia? Bagaimana aku bisa tahu dia? Nah, kalau ada orang-orang bertanya seperti itu kepada saudara, kepada kita, dan seharusnya bukan kalau ada orang-orang bertanya. Seharusnya setiap kita berjumpa orang, maka seharusnya orang-orang itu tanya, Yesusmu itu seperti apa?
dia itu siapa? Maka saudara dan saya harus berani mengatakan, lihat hidupku, ikuti cara hidupku. Maka kamu, karena aku sudah mengikuti cara hidupnya. Jadi bayangkan kalau saudara dan saya mau menang untuk diproses ini, orang-orang melihat Yesus lewat kita. Jadi saudara, lewat proses yang gak enak ini, maka kita punya bahan untuk bersaksi kepada sebanyak-banyaknya orang. Nah, dalam kesaksian itu Yesus dimuliakan. Nah, maka itu rugi kalau kita nggak melewati krisis atau proses ini. Rugi besar. Yang rugi bukan cuma kita, banyak orang yang nggak bisa jumpa Yesus masuk kerajaan surga kalau saudara dan saya menghindari proses itu. Jangan. Ayo mulai hari ini kita siap itu. Woi, dari Demak ya ini. Di balik proses ada progres. Amin. Maka jangan protes. Hidup semakin grace. Wih, Ibu Pendeta ini, Ibu Gembala ini kalimatnya luar biasa. Saya ulangi lagi. Di balik proses ada progres. Maka jangan protes. Hidup semakin grace. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Wah, lewat proses ada progres. Kalau kita ngalami proses, jangan protes. Maka setiap saat kita akan semakin grace, makin baru. Oh, puji Tuhan untuk janji Tuhan ini. Jadi kira-kira kapan saudara berani berkata kepada orang-orang yang bertanya kepada saudara, saudara, saya ingin kenal Yesusmu, di mana saya bisa ketemu? Bagaimana caranya? Maka saudara harus menjawab mereka, lihat hidupku. Maka saudara pasti melihat Yesus. Jangan bilang tunggu 10 tahun lagi, kelamaan. Ya kalau sempat sampai 10 tahun. Maaf, saya ngomong ini. Maka itu persiapkan diri untuk saudara tidak takut mengalami krisis dalam hidup. Walaupun gak enak, Tuhan akan dipermuliakan lewat kita. Karena dengan lewat krisis itu, kemuliaan Tuhan nyata lewat kita. Dan banyak orang akan melihat Yesus lewat hidup kita. Karena kita ikuti teladannya. Ya, ayat terakhir 1 Petrus 2 ayat 21. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21. Kita lihat ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya, dari Ibu Gembala dari Medan. Lewat proses jangan protes supaya ada progres. Betul, puji Tuhan. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Untuk apa? Karena Kristus pun telah menderita. Nah, ada kata menderita lagi. Inilah krisis, inilah proses itu. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Artinya saudara dan saya pun harus ikut menderita. Dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Supaya saudara dan saya mengikuti jejaknya. Langsung TSI-nya. Terima kasih Tuhan. Untuk itulah Tuhan memanggil kita masing-masing. Kita harus sabar. Karena Kristus sendiri telah menderita bagi kita. Sudah tahu? Jadi dia menjadi teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Nah, karena saudara dan saya sudah mengikuti jejaknya, maka kita menjadi penyelamat buat banyak orang yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Ini tujuan Tuhan, menyatakan krisis di hidup kita supaya Kristus nyata lewat kita. Ada komen, saya baca di Zoom. Oh, bukan komen, pertanyaan. Tapi banyak gembala mengajar seperti ini. Tapi tujuannya untuk memanfaatkan. Ampun Tuhan, ampun. Kalau hamba Tuhan bilangnya jemaat harus menderita, uangnya suruh kirim ke gereja. Nah, kalau saya bilangnya anaknya harus belajar krisis. Padahal dianya yang egois dan tidak mau bertanggung jawab. Gimana Pak? Jawabannya nanti ya.
nggak di sini. Saudara, jadi proses itu indah, ya. Krisis itu indah. Masih ingat berapa kali saya berbagi apa bedanya berlian dengan beling? Kan sama bling-blingnya. Oh, beda, bukan cuma harganya, prosesnya. Berlian itu diproses ratusan tahun, ribuan tahun. Kalau beling cuma sebentar. Ya, jadi harus jadi berlian, jangan jadi beling. Supaya Tuhan kenal oleh banyak orang lewat kehidupan kita. Ada komen lagi, jarang orang percaya mau menderita ikut Kristus. Kebanyakan mau ikut Kristus agar diberkati. Betul, itu salah khotbah. Saya diingatkan ayat ini, 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Betul. Terima kasih Bapak untuk hidup dalam kebenaran yang luar biasa ini. Jadi kalimatnya sama yang sering saya katakan, nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmat. Haleluya. Ya, diproses supaya tidak jadi anak gampangan, anak manja, anak cengeng. Betul. Siap-siap ya. Yang sedang diproses, nikmat. Yang belum mengalami krisis, tunggu waktunya. Jangan lama-lama, tapi ya secepatnya. Supaya krisis itu segera kita alami dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran yang luar biasa, dan Roh Kudus pasti memampukan kita. Nggak mungkin Roh Kudus membiarkan kita begitu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menikmati krisis, selamat menikmati proses, karena di situ Yesus nyata lewat hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.